Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Husna, dan yang sama-sama kita hormati kaum muslimin muslimat sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat Jumat rahimakumullah. Kajian kita Juhur ini yaitu 3 penyesalan terhadap orang yang sudah wafat. 3 penyesalan kepada orang yang sudah mati. Dan 3 penyesalan ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Artinya pasti akan mengatakan seperti itu kepada orang yang menyesal. Itu Allah yang sebutkan dalam Quran, dalam surah As-Sajdah, dalam surah Al-Munafiqun, dan dalam surah Al-Mulk ayat 10. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang bakal mati saja. Iya. Bakal mati ya. Kalau yang merasa tidak mati-mati, tidak usah dengarkan kajian, karena tak penting. Tapi insya Allah semuanya yang hadir di masjid ini bakal mati. Ya, bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu. Maka Allah yang tahu kapan kita akan mati. Ya. Tapi yang jelas Rasul mengatakan umur umatku itu tak lebih dan tak kurang. Ikmalu ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu, kata Nabi, tidak lebih dan tidak kurang, ya sekitar 60-70 saja. Ya, itu umur umat Nabi Muhammad. Mengikuti nabinya. Kalau Nabi umurnya 63, maka tak jauh-jauh dari itu. Ya, maka rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu matinya 60 sampai 70. Lebih dari itu cuma sedikit saja orangnya. Maka yang sudah umur-umur seperti itu lebih dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita sepakat bahwa kita semuanya bakal mati. Maka Allah berfirman, penyesalan pertama dalam surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu
na'mal shalihan inna muqinun. Ini penyesalan utama. Ya. Apa katanya? Nanti seorang hamba telah wafat datang ke sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sendiri azab Allah itu. Dia mendengar sendiri azab Allah itu. Rabbana absarna wa sami'na. Dia melihat, merasa, mendengar sendiri azab itu. Sakit dan pedih. Tak terkira. Kalaulah kita diberikan, manusia sekarang ini diberikan suatu kesempatan oleh Allah untuk bisa mendengar bagaimana orang yang sedang diazab di dalam kubur itu. Mungkin kita mendengarnya tidak akan sanggup. Kaum muslimin muslimat rahimahullah. Ini dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melewati satu perkuburan bersama sahabat. Lalu Rasulullah lari dan sahabat pun ikut lari ketika lewat kuburan itu. Lari. Ketika hendak pulang setelah menunaikan hajatnya, Rasul dan sahabat ke suatu tempat tadi, pulangnya lewat kuburan itu lagi. Dan ketika melewati kuburan itu, sahabat lari, tapi Nabi tidak lari, Rasul tidak lari. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, mengapa tidak lari? Tadi waktu pergi lewat kuburan ini lari. Sekarang waktu pulang kau tak lari. Karena sahabat lari dipanggil Rasul. Wahai sahabatku, mengapa kalian lari? Tadi saat Rasul waktu pergi lewat sini lari. Sekarang waktu pulang kami lari. Rasul tak lari. Lalu Rasul menjelaskan, tadi waktu kita pergi melewati kuburan ini, saya tidak sanggup mendengar rintihan orang yang disiksa, orang tua yang disiksa di dalam kubur ini. Tak sanggup aku mendengar, maka aku lari. Seperti apa rintihan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu. Sehingga Rasul tak sanggup mendengar kepedihan, mendengar kesakitan, rintihan begitu dahsyatnya, maka Rasul lari. Dan itu hanya Rasul yang bisa. Ya, untuk tingkat manusia, Rasul hanya yang bisa mendengarkan. Itu pun atas izin, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu pulang, kata Nabi, waktu pulang Jibril sudah memberitahukan kepadaku bahwasanya orang tua yang di dalam kubur ini telah tidak disiksa. Mengapa? Karena anaknya sudah mendoakannya. Nah, itu kajian nanti kita kaji. Yang jelas, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan rintihan orang yang diazab dalam kubur, tidak akan sanggup. Karena Rasul sendiri tidak akan sanggup. Begitu pedihnya azab akhir itu. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 12 ini, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ketika seorang hamba menghadap Allah lalu dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Dia merasakan azab itu sendiri, dia melihat azab itu sendiri, dia mendengar azab itu sendiri, sangat pedih. Dan dia berkata, Warjibna, kembalikan kami ya Allah ke dunia, kembalikan kami ke dunia. Na'mal shalihan inna muqinun. Aku mau beramal soleh
apa yang diceritakan dalam surat As-Sajdah ini. Minta balik ke dunia, minta balik, merintih-rintih minta balik. Kesempatan sudah berakhir, kesempatan sudah habis. Maka mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan pemberian ini untuk beramal soleh mumpung masih hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat itu menurut Ibnu Katsir dua tujuannya. Pertama, bertujuan untuk orang kafir, orang kafir di luar Islam. Kalau di luar Islam dia baik. Kalau di luar Islam dia nggak bisa dikaji. Orang kafir, orang kafir, orang kafir itu kalau tidak nampak bukti nyata yang benar-benar nyata, tidak akan mau dia masuk Islam. Maka ada surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Ya. Yang kita bahas yang kedua, orang Islam, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk berislam, diberi hidayah oleh Allah. Walaupun hidayah itu keturunan, ada yang diberi hidayah ketika sudah berjalan umur, ada. Tapi kebanyakan kita diberi hidayah keturunan. Dan Allah berikan hidayah itu karena bapak kita Islam, mama kita Islam, kita terlahir orang Islam. Tapi apakah Islam itu akan tetap berada di kandung badan kita? Belum tahu. Belum tahu. Tapi apakah orang yang dilahirkan non-Islam itu akan tetap non-Islam? Belum tahu. Belum tahu. Maka kita yang saat ini dilahirkan oleh orang Islam, maka kita memegang hidayah. Peganglah hidayah itu dengan cara beramal soleh. Itu dia, Bapak Ibu yang kami hormati. Lalu apa amal dan soleh itu? Amal itu pekerjaan yang kita lakukan. Bekerja itu beramal. Kalau bahasa Bang Ginangnya bisnis itu beramal. Mau mana bisnis itu amal. Tapi amal itu ada soleh atau tidak? Nah, yang beruntung itu adalah amal soleh. Maka Allah berkata, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalih." Amal banyak, tapi belum tahu soleh. Amal soleh, amal baik. Itu. Amal baik. Tapi amal baik ini juga mesti mempunyai syarat. Amal baik. Umpama kita melakukan ibadah, sholat, itu amal baik. Tapi amal baik sholat kita itu mesti ada syaratnya. Pertama, syaratnya mesti ikhlas. Yang kedua, ada ilmunya. Ada ilmunya. Yang ketiga, setelah melakukan amal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Itu syaratnya. Maka ketika kita beramal mesti soleh, dan soleh itu ada
ikhlas. Maka Allah mengatakan dan sebagainya juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat dzalika dinul qayyim. Aku tidak perintahkan kepada hambaku untuk melakukan ibadah itu semata-mata karena perintahku. Hunafa, luruskan niat, dirikan sholat, bayar zakat. Dzalika dinul qayyim, itulah petunjuk jalan yang lurus. Artinya, kita orang Islam sendiri melakukan amal sholat itu, amal itu bisa dapat pahala, bisa juga tidak. Apalagi orang kafir. Maka kita bahas, kita orang Islam sudah capek-capek sholat, sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek berzakat, sudah capek-capek haji, tapi nol saja ada dan banyak. Maka syaratnya mesti ikhlas. Maka Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, apa kata Rasulullah? Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Apa kata Rasulullah? Yang paling aku takuti dari umatku itu adalah syirkul asghar. Syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar? Maka Rasul menjawab, qala riya. Syirkul asghar, syirik kecil itu riya. Riya apa? Riya itu melakukan sesuatu ingin dipuji saja. Jadi ada dua, ya. Kalau kita melakukan sesuatu karena riya, tak ada pahalanya. Kalau kita melakukan amal ibadah itu karena riya, tak ada pahalanya. Karena sum'ah satu juga. Apa sum'ah itu? Populer. Karena populer, tak ada nilai, tak ada pahalanya sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini hadis qudsi ya, yang disampaikan oleh Rasulullah riwayat Abu Hurairah. Yaqulu ta'ala, ana aghna syuraka'i an syirk. Apa kata Allah? Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syirik. Ana aghna 'anil 'amali alladhina fihi syirkah li ghairihi. Aku tidak membutuhkan amal yang di dalamnya terkandung persekutuan selain aku. Faman amila amalan asyraka fi ghairihi, barang siapa yang mengerjakan satu amal perbuatan yang di dalamnya terkandung persekutuan selain aku, fa ana minhu bari'un, aku akan campakkan saja amal, aku akan campakkan saja. Maka kita garis bawahi, kita ikhlaskan amal, dan mudah-mudahan itu mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kita akan lanjut pas jam dan jadwal saya. Mohon maaf lahir batin, kita akan lanjut di lain kesempatan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi